Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Muhammad Yogi Arif Hidayat dan teman saya satu lagi Rian Ramadan dengan judul tema berpikir secara sistem. Apakah sistem itu? Sistem adalah kumpulan elemen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karakteristik atau ciri-ciri sistem. 1. Sistem terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan. 2. Adanya interaksi yang saling ketergantungan dan kerjasama antar 5 elemen dan antar elemen. 3. Sebuah sistem adanya untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Memiliki mekanisme atau transformasi. Yang kelima, memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Elemen adalah bagian dasar sistem yang membentuk sistem tersebut. Atribut adalah sifat atau perwujudan yang dapat dilihat dari elemen. Atribut ini yang membentuk dilihat dari elemen. Atribut ini membentuk ciri suatu sistem. Relasi adalah keterkaitan antar elemen dan atribut. Berikut adalah contoh model sistem sederhana. Ada input, lalu masuk ke proses, setelah proses mengeluarkan output, di mana output ini mempunyai umpan balik terhadap proses dan output ini juga mempunyai umpan balik terhadap input. Subsistem. Yang pertama, tiap sistem dibentuk oleh elemen. Yang kedua, tiap elemen dapat dipecah dalam elemen-elemen yang lebih kecil. Yang ketiga, dalam dua tingkat hierarki suatu sistem, sistem yang lebih rendah disebut subsistem. Contohnya, sistem transportasi udara, subsistemnya adalah ruang pengendali, peralatan, pesawat, terminal. Sistem memiliki batasan dinamis. Batasan dinamis berarti batas yang berubah seiring dengan cara pandang kita. Batas yang berubah secara dinamis menunjukkan kemampuan untuk melihat secara dinamis permasalahan. Kemampuan yang sering disebut sebagai pandangan helikopter atau helikopter view mengacu kepada prinsip pandangan helikopter di mana batasan pandangan kita akan tergantung dari ketinggian helikopter. Maka, sebuah sistem memiliki sebuah batasan yang berubah pula tergantung pula dari cara pandang kita. Dalam kacamata sistem, batasan dinamis membuat setiap komponen dalam sistem bisa merupakan subsistem dan setiap sistem bisa merupakan bagian subsistem dari sistem yang lebih luas. Sistem memiliki tujuan. Setiap sistem pasti memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan dari sistem adalah mencapai atau memenuhi sasaran. Ada yang jelas sasarannya, ada yang harus dicari, ada yang hanya punya satu sasaran, ada yang puluhan. Sasaran juga bisa berubah sejalan dengan waktu. Tujuan hidup kita sendiri sudah berubah dari 5 tahun yang lalu, dan pasti berubah atau berkembang 5 tahun yang akan datang. Yang pertama, pasif. Sebuah sistem yang tidak memiliki cara dan tujuan yang bisa didefinisikan. Sistem sederhana ini bersifat alat atau tools yang tidak akan berubah dan menghiraukan umpan balik terhadap kegiatannya. Yang kedua, reaktif. Sistem ini memiliki kemampuan untuk bereaksi terhadap umpan balik, namun tidak memiliki kebebasan untuk memilih cara dan tujuan dalam bereaksi. Sebuah ciri tujuan sistem yang bersifat pemeliharaan diri atau disebut self-maintaining system atau balancing system. Yang ketiga, responsif. Sistem memiliki kebebasan untuk memilih cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun tidak bisa mengubah tujuan. Sistem ini sering disebut sebagai sistem pemenuhan tujuan atau goal seeking system. Sebuah sistem yang bergerak ke pemenuhan tujuan. Tujuan paling primitif atau dasar adalah
keberlanjutan hidup atau survival. Yang keempat, aktif dan bertujuan. Dikenal pula sebagai purposeful system. Ketika sistem memiliki kebebasan untuk memilih cara untuk mencapai tujuan dan bahkan kebebasan untuk mengubah tujuan, sistem ini bagian dari goal seeking sistem namun memiliki tambahan kebebasan untuk mengubah tujuan. Berpikir sistem mampu memfasilitasi proses yang lebih baik dalam memahami masalah. Dengan memandang permasalahan sebagai sebuah sistem, kita bisa terlepas dari jebakan untuk hanya memfokuskan diri memperbaiki apa yang rusak. Pemahaman sebagai sistem akan mengembangkan fokus kita kepada adanya hubungan antara apa yang rusak dengan komponen lainnya. Hubungan ini bisa menimbulkan keterkaitan dan keterkaitan bisa berujung kepada ketergantungan. Sehingga kita bisa melihat peluang baru dan lebih baik dalam menyelesaikan masalah. Proses yang dinamis inilah yang membuat berpikir sistem disebut sebagai sebuah seni untuk secara simultan. Memandang pohon tanpa melupakan perhatian terhadap hutan, atau disebut the art of seeing trees without forgetting the forest. Berpikir sistem. Jika digabungkan pemahaman dari definisi berpikir, proses berpikir, pola berpikir, dan definisi dari sistem, maka berpikir sistem didefinisikan sebagai 1. Keahlian berpikir untuk melihat struktur umpan balik, sebab akibat pada elemen-elemen sistem permasalahan. 2. Dalam berbagai dimensi kontekstual yang bisa mengubah ciri boletik dari sistem. 3. Dengan sebuah proses yang iteratif dan interaktif. 4. Untuk membangun, memodifikasi, dan meningkatkan kualitas struktur internal pikiran dalam kurung model mental. 5. Melalui serangkaian pertanyaan dialogis selektif yang berbasis pada ciri-ciri sistem sebagai alat bantunya. Struktur umpan balik sebab akibat memberikan pemahaman bahwa berpikir sistem memang berfokus untuk mendapatkan tidak hanya kejadian dan pola perilaku, namun struktur yang mendasari pola dan kejadian tersebut. Struktur ini merupakan sebuah struktur umpan balik yang bukan umpan balik biasa, namun umpan balik sebab akibat yang seringkali, walaupun sederhana bisa mengakibatkan kompleksitas luar biasa pada sistem permasalahannya. Struktur umpan balik yang ingin dipahami harus dipahami dalam konteksnya, dengan tetap tidak terjebak pada aspek detail saja, namun juga memperhatikan aspek umum yang berkembang dari interaksi dari aspek detail. Penjelasan ini secara tidak langsung meminta kita untuk mendefinisikan masalah secara baik. Sehingga dalam klasifikasi ciri sistem, maka hal ini adalah aksi holistik, multidimensi, tujuan, dan batasan. Salah satu konsekuensi logis dari pencarian struktur, konteks, dan pendekatan holistik adalah sebuah proses yang tidak linear. Proses yang tidak linear dapat memiliki titik awal di mana saja, kembali kemana saja, menuju kemana saja, dan tidak akhir di mana saja, namun wajib untuk menyentuh semua titik. Interaktif berarti disarankan proses ini lakukan berulang-ulang seiring dengan bertambahnya informasi yang kita miliki ketika kita sedang mengeksplorasi sebuah titik. Jawaban sebuah pertanyaan biasanya menimbulkan sejumlah pertanyaan baru yang perlu kita jawab. Proses interaktif ini menjamin bahwa kita secara dinamis memperbesar dan memperkecil dimensi pemikiran kita. Tujuan proses berpikir sistem adalah untuk menyiapkan diri kita ketika kita menghadapi permasalahan yang kompleks dengan baik dan lebih baik. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun dengan baik pula sebuah mental model baru ketika kita menghadapi masalah yang baru. Masalah yang sama bisa kita selesaikan dengan lebih baik
dengan memodifikasi dan meningkatkan kualitas mental model lama kita. Berikut serangkaian pertanyaan dialogis relaktif yang berbasis pada ciri-ciri sistem sebagai alat bantunya. Dimensi yang dinamis, aksi menyeluruh, interkoneksi melingkar, batasan, serta tujuan. Prinsip dan tips manajemen berbasis berpikir sistem. Identifikasi berarti mengklarifikasikan makna dari tujuan organisasi dengan menjabarkannya ke dalam tujuan yang lebih konkret berupa pencapaian kerja. Komunikasikan berarti memastikan bahwa setiap orang di organisasi tahu dan memahami arti tujuan dalam bagiannya dan konektivitasnya terhadap tujuan organisasi di atasnya. Monitor berarti sebuah sistem penjabaran dan pelaporan pencapaian tujuan yang bisa diakses oleh orang yang tepat, pada waktu tepat, dengan cara yang tepat. Perspektif merupakan cara pandang, dan penyamaan cara pandang dalam berdiskusi adalah sangat penting. Sangat sering dalam sebuah diskusi terjadi sebuah perdebatan akibat cara pandang yang berbeda, dan sebenarnya dapat dihindari dengan penyamaran cara pandang terlebih dahulu atau dalam menjelaskan pendapat. Setiap anggota menjelaskan perspektif yang diambil ketika ingin dikemukakan. Masalah jangan dipandang sebagai hal negatif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.